Halo, sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana. Sekarang, kita mulai ceritanya. Terminal kecil itu berubah setelah pukul 00. Bukan berubah secara kasat mata, bangunannya masih sama, bangku besi tetap dingin, dan papan jadwal masih tergantung miring. Namun ada sesuatu yang hilang, seperti denyut yang tiba-tiba berhenti. Lampu-lampu neon meredup satu persatu. Tidak mati sepenuhnya, hanya cukup redup untuk membuat bayangan memanjang dan wajah manusia tampak asing. Papan jadwal berhenti bergerak tepat di menit terakhir. Jarum jamnya macet di angka yang sama, seolah waktu menolak melangkah lebih jauh. Angin yang biasanya membawa suara kendaraan kini diam. Tidak ada klakson, tidak ada langkah kaki, bahkan suara serangga pun lenyap, seperti kota menahan nafas. Orang-orang yang masih tertinggal duduk berjauhan, tidak saling menyapa. Mereka tidak terlihat seperti menunggu bus, lebih seperti menunggu keputusan. Mata mereka kosong, memandangi jalur keberangkatan yang gelap, seolah berharap sesuatu muncul, sekaligus takut jika harapan itu terwujud. Di terminal ini, ada aturan tak tertulis yang semua orang tahu tanpa pernah dibicarakan. Bus terakhir berangkat sebelum tengah malam. Setelah itu, siapapun yang masih di sini dianggap terlalu lambat, terlalu sial, atau terlalu putus asa. Penjaga terminal biasanya sudah mengunci kantor, loket tertutup, pintu besi separuh turun. Tidak ada pengumuman pembatalan karena sejak awal tidak ada jadwal. Namun, malam itu, di antara bangku-bangku kosong dan lampu yang berkedip pelan, seseorang masih duduk menunggu. Ia tidak gelisah, tidak melihat jam, tidak mengeluh. Seolah ia tahu atau ingin percaya bahwa masih ada satu perjalanan tersisa. Dan di terminal setelah tengah malam, keyakinan seperti itu seringkali menjadi awal dari sesuatu yang seharusnya tidak datang. Arya Pratama kehabisan segalanya malam itu. Uang terakhirnya habis untuk ongkos yang tak pernah datang. Ponselnya mati sejak setengah jam lalu. Layar hitamnya memantulkan wajah sendiri yang tampak asing. Mata cekung, bibir kering, dan sorot panik yang ia coba sembunyikan. Dompetnya entah jatuh di mana. Mungkin di angkot terakhir. Mungkin di jalan gelap yang bahkan tak ingin ia ingat. Ia hanya ingin pulang. Bukan pulang dengan nyaman. Bukan pulang dengan selamat. Sekadar sampai rumah saja sudah cukup. Arya duduk di bangku besi terminal yang dinginnya menembus celana. Di sekitarnya ada beberapa orang lain. Tidak banyak, 5 mungkin 6. Mereka duduk terpisah, menjaga jarak. Seolah bangku itu bukan tempat menunggu, melainkan batas aman yang tak boleh dilanggar. Wajah-wajah mereka sama lelahnya dengan Arya, namun ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka kosong. Bukan kosong seperti orang mengantuk, melainkan kosong seperti orang yang sudah berhenti berharap. Tatapan mereka tidak benar-benar fokus ke depan, lebih seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Seorang pria tua memeluk tas kain di dadanya, jarinya bergerak pelan seolah menghitung sesuatu yang terus berkurang. Seorang perempuan muda menunduk, rambutnya menutupi wajah, bahunya naik turun pelan tapi tidak terdengar suara tangis. Di sudut lain, seorang pemuda berdiri bersandar pada tiang, matanya terbuka, namun ia tidak berkedip sejak Arya datang. Tak satu pun berbicara, tidak ada suara batuk, tidak ada desahan kesal, bahkan tidak ada bunyi sepatu bergeser. Terminal itu seperti foto lama yang membeku, dan Arya merasa dirinya satu-satunya yang masih bergerak di dalamnya. Ia membuka mulut, ingin bertanya, apa saja, jam berapa, bus terakhir kemana, atau sekadar memastikan mereka nyata. Namun kata-kata itu mati di tenggorokannya. Entah kenapa ia merasa, jika ia mulai berbicara, maka sesuatu akan menjawab, dan ia tidak yakin ingin mendengar jawabannya. Arya menunduk, memijat pelipisnya sendiri. Mungkin masih ada bus, gumamnya pelan, lebih untuk meyakinkan diri. Tak ada yang menoleh, namun pada saat itu, lampu di jalur keberangkatan berkedip satu kali, dan untuk sesaat, semua mata yang kosong itu bergerak bersamaan, menatap ke arah yang sama, ke jalan gelap tempat bus seharusnya tidak lagi datang. Dari ujung gelap terminal, sesuatu bergerak. Bukan datang dengan suara mesin yang wajar. Tidak ada deru,
Tidak ada klakson, tidak ada cahaya lampu utama yang menyilaukan. Hanya bayangan besar yang perlahan membentuk diri keluar dari kegelapan seperti ingatan lama yang dipaksa muncul kembali. Sebuah bus tua. Catnya kusam, warna aslinya sulit ditebak. Abu-abu bercampur coklat karat, seperti sudah terlalu lama dilupakan hujan dan matahari. Kaca depannya buram, seolah dilapisi kabut dari dalam. Tidak ada nomor trayek, tidak ada papan tujuan. Bagian yang seharusnya memberi kepastian, kosong. Bus itu berhenti tepat di depan peron. Tidak terlalu pas, sedikit miring, seakan ia tidak benar-benar peduli pada aturan terminal. Lalu, pintunya terbuka. Krek. Bunyi engselnya panjang dan berat, bukan sekedar suara logam tua, melainkan seperti desahan napas seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu di dalam dada. Beberapa lampu kecil di dalam bus menyala redup, berkedip tidak serempak, memperlihatkan deretan kursi yang kosong, terlalu kosong. Tidak ada sopir yang terlihat jelas, hanya siluet gelap di balik kemudi, kepalanya tertunduk, tidak bergerak. Arya menelan ludah. Yang lain, orang-orang yang sejak tadi diam, akhirnya bergerak. Tanpa aba-aba, tanpa saling menoleh, satu persatu mereka berdiri. Langkah mereka pelan, hampir menyeret. Tidak tergesa, tidak ragu, seperti sudah tahu bahwa bus itu memang untuk mereka. Pria tua dengan tas kain naik lebih dulu, disusul perempuan berambut panjang. Pemuda di dekat tiang ikut melangkah tanpa ekspresi. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memprotes. Arya bangkit setengah berdiri, refleks. "Ini bus kemana?" Tanyanya, suaranya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Tak ada jawaban. Namun tepat saat ia mengucapkan pertanyaan itu, pintu bus berhenti bergerak, terbuka penuh. Lampu di dalamnya berkedip satu kali, lalu stabil. Seolah bus itu mendengar. Seorang perempuan yang sudah berada di tangga menoleh perlahan ke arah Arya. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Arya tahu apa yang ia katakan. Naik saja. Angin dingin menyapu peron. Bau besi tua bercampur sesuatu yang samar, seperti tanah basah dan kain lama yang disimpan terlalu lama di lemari tertutup. Arya melangkah mundur setengah langkah. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat, seolah terminal itu sendiri tidak ingin ia pergi atau tidak ingin ia tinggal. Dan bus tua tanpa nama itu menunggu, dengan pintu terbuka, seperti mulut. Dari dalam bus, seseorang turun. Langkahnya pelan, berat, seolah setiap anak tangga menuntut izin. Ia mengenakan seragam kernet lama, warna biru tua yang sudah pudar, kancingnya tidak lengkap, saku dadanya kosong. Topinya miring, tapi tidak pernah ia betulkan. Wajahnya sulit diingat. Bukan karena gelap, bukan karena tertutup, melainkan karena setiap kali Arya mencoba fokus, ingatannya seperti tergelincir. Hidungnya terasa biasa, matanya terasa biasa, mulutnya pun biasa. Namun tak satu pun cirinya bisa benar-benar melekat di kepala. Seperti wajah orang yang hanya ada ketika sedang dilihat. Kernet itu berdiri di tengah peron. Lampu terminal berkedip, dan saat cahaya kembali stabil, bayangannya jatuh memanjang, terlalu panjang untuk tubuhnya. Ia tidak membawa karcis, tidak membawa buku trayek, tidak menyebutkan tujuan. Ia hanya menatap orang pertama, pria tua dengan tas kain. Dengan suara datar, tanpa emosi, ia bertanya, "Masih mau pulang atau sudah capek hidup?" Pria tua itu terdiam lama. Tangannya gemetar menggenggam tali tas. Bibirnya bergetar, matanya basah. Lalu ia mengangguk kecil. "Kita semua capek," jawabnya lirih. Kernet itu melangkah menepi, memberi jalan. Pria itu naik ke bus tanpa menoleh lagi. Pertanyaan yang sama diulang, kepada perempuan berambut panjang, kepada pemuda bermata kosong, kepada setiap orang yang menunggu. Jawabannya berbeda-beda. "Aku cuma mau pulang. Aku nggak tahu. Aku udah nggak punya apa-apa." Dan setiap jawaban, apapun isinya, selalu diakhiri dengan langkah menaiki bus.
Ketika giliran Arya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Kernet itu berdiri tepat di depannya, terlalu dekat. Arya bisa mencium bau aneh dari tubuhnya, bau kertas lama, besi, dan sesuatu yang menyerupai tanah kuburan setelah hujan. Mata Kernet itu menatap lurus, tidak mengancam, tidak memaksa, hanya menunggu. Masih mau pulang, katanya lagi, lebih pelan, atau sudah capek hidup. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Arya kira. Ia teringat kamar kontrakan sempit, sisa uang receh, orang tua yang menunggu kabar, hari-hari yang terasa jalan di tempat. Mulutnya kering. Suaranya hampir tak keluar. Aku cuma mau pulang. Kernet itu tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepala sedikit, seolah mendengarkan sesuatu dari dalam bus. Lalu bibirnya terangkat tipis. Bukan senyum, bukan pula ekspresi ramah. Kalau begitu, pastikan kamu tahu, pulang yang mana. Ia melangkah ke samping. Pintu bus masih terbuka. Di dalam, kursi-kursi kosong menunggu. Dan entah kenapa, Arya merasa bukan semua orang di bus itu sedang menuju rumah. Satu persatu, para penunggu bangku terminal berdiri. Tidak ada yang menawar. Tidak ada yang bertanya tujuan. Tidak ada yang saling berpamitan. Seolah keputusan itu sudah dibuat jauh sebelum malam ini tiba. Lila, perempuan muda dengan mata sembab dan jaket tipis, berdiri paling akhir. Rambutnya diikat asal, wajahnya pucat seperti belum tidur berhari-hari. Ia sempat melirik papan jadwal yang mati, lalu menunduk, seakan tak ingin memastikan apapun lagi. Langkahnya pelan saat menaiki bus. Tidak ragu, tidak pula yakin. Saat kakinya menginjak anak tangga terakhir, Arya melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Jejak kaki Lila di lantai terminal tidak tertinggal. Seolah ia tidak benar-benar berdiri di sana. Pintu bus menutup dengan suara hiss panjang, seperti napas terakhir seseorang. Mesin menyala tanpa raungan, tanpa getaran keras. Bus tua itu bergerak pelan, nyaris mengambang, meninggalkan peron yang semakin tenggelam dalam gelap. Arya masih berdiri. Ia satu-satunya yang belum naik. Dari balik kaca jendela, wajah-wajah penumpang terlihat diam. Mata mereka terbuka, menatap lurus ke depan, namun tidak memantulkan apapun. Tidak ada percakapan, tidak ada suara ponsel, tidak ada dengusan napas. Seperti deretan orang yang sedang menunggu sesuatu berakhir. Bus melaju beberapa meter, lalu berhenti lagi. Pintu terbuka sekali lagi. Kernet itu menoleh ke arah Arya. Kali ini, matanya tampak lebih dalam, seperti lubang gelap yang tidak memantulkan cahaya terminal. Kursi masih ada, tapi waktu tidak. Angin dingin menyapu peron. Lampu terminal berkedip keras, lalu mati sesaat. Dalam kegelapan itu, Arya mendengar sesuatu dari dalam bus. Suara lirih, bercampur isak, tawa kecil, dan bisikan pelan. Akhirnya, capek ya? Tenang. Lampu menyala kembali. Bus masih menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Arya sadar. Bus itu tidak sedang menunggu penumpang. Ia sedang menunggu pilihan. Pak Sumarno berdiri di dekat pos kecil ujung terminal, memegang senter dengan tangan gemetar. Lampunya masih menyala, tapi ia sengaja mengarahkannya ke lantai, bukan ke jalur masuk. Ia melihat bus itu. Tentu saja ia melihatnya. Dari pantulan kaca loket, dari bayangan panjang yang jatuh tidak wajar, dari udara terminal yang tiba-tiba terasa lebih dingin dan berat. Bus tua itu berhenti persis di jalur yang seharusnya kosong, seperti selalu tahu di mana harus menunggu. Namun Pak Sumarno memalingkan wajah. Ia berpura-pura sibuk merapikan buku catatan yang sebenarnya sudah rapi sejak tadi. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa yang sama yang ia ucapkan setiap malam sejak bertahun-tahun lalu. Ia tahu, ia selalu tahu. Sejak pertama kali bekerja di terminal itu, seniornya sudah berpesan tanpa bercanda. Kalau kau lihat bus yang tidak ada di jadwal, anggap saja matamu salah.
Dulu Pak Sumarno sempat melanggar. Ia masih ingat malam itu, belasan tahun lalu saat ia muda, sok berani dan terlalu peduli. Seorang penumpang berdiri kebingungan di ujung peron, menatap bus tua yang tak bernomor. Pak Sumarno memanggil, "Mas, itu bukan bus sini." Dan sejak itu, ia bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Ia melihat orang naik bus dengan wajah putus asa. Lalu keesokan harinya, fotonya terpampang di koran sebagai hilang. Ia mendengar pintu bus tertutup seperti peti mati. Ia mencium bau tanah basah setiap kali bus itu pergi. Sejak malam itu pula, suara di kepalanya tidak pernah benar-benar diam. Sekarang, setiap kali bus itu datang, Pak Sumarno melakukan hal yang sama. Tidak melihat, tidak mendengar, dan yang terpenting, tidak memanggil. Karena ia tahu, bus itu tidak akan berhenti karena dipanggil. Bus itu hanya berhenti untuk mereka yang sudah lelah berjalan sendiri. Dari balik punggungnya, terdengar pintu bus menutup perlahan. Pak Sumarno menelan ludah. Ia tidak menoleh. Ia hanya berbisik sangat pelan, hampir tanpa suara. "Pergilah, jangan bawa aku lagi malam ini." Pagi harinya, terminal kembali seperti biasa. Lampu menyala terang, papan jadwal kembali bergerak, menampilkan rute-rute yang dikenali. Pedagang kopi membuka lapak, suara mesin bus siang hari saling bersahutan, dan petugas kebersihan menyapu lantai dengan wajah mengantuk. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Namun di sudut-sudut terminal ada yang tertinggal. Sebuah tas ransel hitam tergeletak di bawah bangku besi. Resletingnya terbuka sedikit, memperlihatkan baju lipat rapi masih berbau sabun. Di dekat loket tiket, sepasang sepatu kets berdiri sejajar, seperti dilepas dengan hati-hati. Di tong sampah dekat toilet, tergantung jaket tipis perempuan, basah di bagian kerah, seperti terkena hujan yang tak tercatat. Barang-barang itu tidak rusak, tidak kotor, tidak terlihat lama ditinggalkan. Petugas kebersihan saling pandang. "Ada yang ketinggalan ya?" tanya salah satu dari mereka. Tas itu dibawa ke kantor terminal, dicatat, difoto, disimpan. Namun hingga siang berganti sore, tidak ada satupun orang datang menanyakan. Tidak ada laporan kehilangan, tidak ada pengumuman orang hilang, tidak ada keluarga panik mendatangi terminal. Nama-nama di kartu identitas dalam dompet yang ditemukan di salah satu tas tidak terdaftar di data kependudukan setempat. Alamatnya ada, tapi ketika dicek, rumah itu kosong sejak lama. Bahkan tetangga sekitar menggeleng pelan. "Kayaknya nggak pernah ada orang itu," kata mereka. Yang paling aneh, Pak Sumarno memperhatikan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Jumlah barang yang tertinggal sama dengan jumlah orang yang naik bus malam itu. Ia masih ingat posisi mereka duduk, masih ingat wajah-wajah lelah yang menunduk, masih ingat satu kursi kosong yang sempat berderit seolah ada yang berdiri terlalu lama sebelum turun. Namun di buku log terminal tidak ada catatan kedatangan bus tambahan. Di rekaman CCTV, jalur itu kosong sepanjang malam. Hanya angin yang lewat, hanya bayangan lampu yang bergoyang. Pak Sumarno menutup buku laporan dengan tangan berat. Ia tahu arti barang-barang itu. Itu bukan barang yang tertinggal karena lupa. Itu adalah sisa-sisa keberadaan, hal terakhir yang membuktikan bahwa mereka pernah sampai di sini. Dan ketika sore menjelang, angin terminal kembali membawa bau aneh. Bau tanah basah dan besi tua. Pak Sumarno tidak perlu menoleh ke arah peron. Ia sudah tahu. Malam nanti, bus itu akan datang lagi. Dan mungkin akan ada lebih banyak barang yang tak pernah diklaim. Arya mulai menyadari kejanggalan itu keesokan harinya. Ia mencoba menceritakan kejadian semalam pada penjual kopi di terminal. Tentang perempuan bernama Lila yang duduk tak jauh darinya. Tentang lelaki kurus yang terus memeluk tas lusuh. Tentang seorang ibu yang berbisik sambil menatap lantai. Arya menyebut nama mereka satu persatu. Yakin setidaknya ada yang pernah mengenali. Penjual kopi itu hanya mengernyit. "Mas sendirian semalam?" katanya pelan. "Nggak ada yang nunggu selain Mas?" Arya tertawa kaku. Ia berpikir mungkin orang itu lupa. Ia lalu bertanya pada petugas loket, pada tukang parkir,
bahkan pada Pak Sumarno, penjaga malam yang wajahnya selalu lelah. Semua jawaban sama. Tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah menunggu. Arya mulai merasakan dingin merambat dari tengkuk ke punggungnya. Ia masih ingat wajah mereka, cara Lila mengusap matanya yang bengkak, cara lelaki kurus itu menarik nafas seolah dadanya berlubang, cara ibu itu menggenggam jaket anak kecil yang tidak pernah terlihat. Mereka terasa terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Namun ketika Arya menyebutkan nama-nama itu, semua orang menatapnya dengan sorot aneh, bukan bingung, melainkan kosong. Seolah otak mereka menolak menyimpan kata-kata itu. Malamnya, Arya membuka ponselnya dan mencari berita orang hilang. Tidak ada. Mencari kecelakaan. Tidak ada. Mencari laporan penumpang bus malam. Tidak ada. Seolah orang-orang itu tidak pergi kemana-mana, melainkan dihapus. Arya teringat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Di dalam bus tua itu, tidak ada satupun penumpang yang saling menyebut nama dengan keras. Semua hanya saling menatap, seolah nama adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang bisa hilang jika diucapkan. Tiba-tiba Arya bertanya pada dirinya sendiri, dengan suara nyaris tak terdengar. Kalau nama mereka bisa terhapus, berapa lama sampai namaku juga ikut hilang? Di luar, terminal mulai sepi lagi. Lampu berpendar redup. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Arya merasa takut bukan karena bus yang datang, melainkan karena dunia yang perlahan lupa bahwa mereka pernah ada. Malam berikutnya, terminal kembali berubah setelah pukul 00. Lampu meredup dengan cara yang sama. Udara menebal, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Papan jadwal kembali membeku di jam terakhir. Arya berdiri sendiri di bangku tunggu. Ia tidak tahu mengapa ia kembali. Kakinya seperti membawa dirinya sendiri ke tempat itu, seolah terminal sudah menghafal langkahnya. Lalu bus itu datang lagi. Bunyi mesinnya lebih pelan dari sebelumnya, namun terasa lebih dekat, seakan tidak datang dari ujung jalan, melainkan muncul begitu saja dari kegelapan. Kali ini, bus berhenti lebih lama. Pintu tidak langsung terbuka. Kaca depan bus tampak lebih gelap, tidak memantulkan cahaya terminal, seperti lubang hitam. Akhirnya, pintu terbuka. Kernet turun perlahan. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan menekan tanah lebih dalam. Wajahnya masih sulit diingat. Setiap kali Arya mencoba menatap, detailnya seperti kabur sendiri. Namun matanya kali ini menatap lurus ke arah Arya. Lebih lama, lebih dalam. "Kamu belum naik kemarin," katanya. Kalimat itu terdengar bukan sebagai pertanyaan, melainkan pengingat. Arya menelan ludah. Saya hampir naik." Kernet mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia tahu sejak awal. "Makanya kursimu masih kosong." Arya membeku. Dari dalam bus ia melihat kursi-kursi tua berderet. Beberapa tampak kosong, namun anehnya setiap kursi kosong itu terasa dihuni, seperti ada seseorang yang duduk, hanya saja tak lagi terlihat. Udara dari dalam bus mengalir keluar, dingin dan lembab, membawa bau besi tua dan sesuatu yang lebih samar, bau rumah sakit, tanah basah, dan pakaian lama. "Kami tidak menunggu orang yang ingin naik kemarin," lanjut kernet itu lirih. "Kami menunggu orang yang tidak tahu harus kemana lagi." Arya mundur satu langkah. "Kalau saya naik," suaranya gemetar, "saya akan dibawa kemana?" Kernet tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan apapun. "Kamu akan dibawa pulang, ke tempat di mana capekmu tidak perlu dijelaskan." Arya teringat wajah-wajah semalam, nama-nama yang sudah terhapus, barang-barang yang tertinggal tanpa pemilik. Ia menoleh ke belakang. Terminal kosong,
Tidak ada penjual kopi, tidak ada petugas loket, tidak ada Pak Sumarno. Seolah dunia di belakangnya sudah mengundurkan diri. Ketika Arya kembali menatap ke depan, kernet itu sudah berdiri sangat dekat. Suaranya kini hanya setipis napas. "Kalau kamu tidak naik malam ini," bisiknya, "besok tidak ada yang ingat kamu pernah menunggu di sini." Di dalam bus, sebuah kursi berderit pelan, seolah seseorang baru saja duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik Arya. Pintu bus tetap terbuka, menunggu keputusan yang hanya bisa diambil sekali. Arya menelan ludah. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap dingin. Ke tempat orang berhenti berharap untuk kembali. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Arya ingin tertawa, menganggapnya candaan pahit, tapi tidak ada satupun otot di wajah kernet yang bergerak. Matanya kosong, bukan dingin, bukan marah, melainkan seperti lubang yang sudah terlalu lama tidak diisi apapun. Lampu terminal mulai mati satu persatu. Ting, gelap. Ting, gelap. Setiap lampu yang padam membuat suara malam semakin dekat. Dengung kota menghilang, digantikan oleh kesunyian tebal yang menekan telinga. Bangku-bangku kosong tampak semakin jauh, seolah terminal memanjang tanpa batas. Arya menoleh ke belakang. Pintu keluar masih ada, tapi jaraknya terasa tidak wajar. Seperti mimpi ketika seseorang berlari, namun tak pernah sampai. Bis tua itu tetap menyala. Lampunya kuning redup. Mesinnya hidup, namun nyaris tanpa suara. Di dalam, Arya melihat wajah-wajah yang pernah ia temui malam sebelumnya. Lila duduk di bangku belakang, menatap ke jendela dengan ekspresi pasrah. Beberapa penumpang lain menunduk, memeluk tas kosong seolah membawa kenangan terakhir mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mencoba turun. Kernet itu melangkah mendekat ke Arya. "Kami tidak menculik," katanya pelan. "Kami hanya berhenti ketika seseorang sudah terlalu lelah untuk menunggu hari esok." Lampu terakhir di terminal padam. Gelap total. Hanya bis itu yang tersisa, seperti satu-satunya tempat yang masih mengakui keberadaan Arya. Dari kejauhan, suara Pak Sumarno terdengar, lirih dan putus asa. "Jangan naik!" Namun suara itu terlambat, terlalu jauh, seperti suara dari dunia lain. Pintu bis terbuka. Hangat udara di dalam menyentuh wajah Arya. Anehnya menenangkan, seperti pelukan yang tidak menuntut apapun. Arya melangkah satu langkah ke depan, dan ketika kakinya menyentuh anak tangga bis, papan jadwal terminal kembali bergerak. Namun kini, hanya menampilkan satu baris tujuan. Berangkat tanpa jadwal pulang. Bis menutup pintunya, mesin menderu pelan. Dan di terminal yang kembali sunyi, tidak ada satupun orang yang mengingat bahwa malam itu, seorang bernama Arya Pratama pernah menunggu untuk pulang. Arya naik. Tangga bus terasa hangat, seolah baru saja disentuh tangan manusia. Begitu kakinya menjejak lantai, pintu menutup sendiri dengan desis pelan. Bukan bunyi mekanik, melainkan seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Di dalam, penumpang duduk diam. Terlalu diam. Mereka tidak tidur, tidak berbincang, tidak menoleh. Tubuh mereka tegak, tangan di pangkuan, mata terbuka namun kosong. Seperti boneka pajangan yang dipaksa meniru manusia. Beberapa masih mengenakan jaket, sepatu, tas, benda-benda yang dulu menandai bahwa mereka pernah punya tujuan. Arya melangkah ke lorong. Tidak ada suara langkah, tidak ada getaran mesin. Bus ini hidup, tapi tidak bergerak seperti kendaraan seharusnya. Ia duduk di kursi kosong dekat jendela. Refleks ia menoleh keluar, namun kaca itu tidak memantulkan apapun. Tidak wajahnya, tidak lampu terminal, tidak gelap malam. Hanya hitam pekat, seperti kain tebal yang menutup dunia. Arya menyentuh kaca.
Dingin. Terlalu dingin. Bus ini jalan, bisiknya, lebih ke dirinya sendiri. Tak ada yang menjawab. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa ringan, bukan lega, melainkan kosong. Seperti ada beban yang dilepas tanpa izin. Ingatan tentang rumah, tentang pulang, tentang besok pagi, mulai terasa jauh, tidak penting. Di bangku depan, seorang pria tiba-tiba bergerak. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh ke Arya dengan leher kaku. Bibirnya terbuka, tapi suara yang keluar seperti berasal dari bawah air. Tidak perlu sampai, kalau sudah tidak ingin. Arya menelan ludah. Ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Tidak ada sabuk pengaman, tidak ada pegangan darurat, dan tidak ada pintu belakang. Bus ini tidak disiapkan untuk turun. Lampu di langit-langit meredup. Satu persatu wajah penumpang tampak memudar. Bukan menghilang, melainkan kehilangan detail. Garis wajah menipis, mata menjadi bayangan, tubuh seperti memudar ke kursinya sendiri. Bus melaju, namun tidak ada rasa bergerak, tidak ada tikungan, tidak ada getaran, tidak ada waktu. Seolah bus ini tidak membawa penumpang ke suatu tempat, melainkan menjauhkan mereka dari dunia yang masih berjalan. Dan di tengah kesunyian itu, Arya mulai bertanya pada dirinya sendiri dengan ketakutan yang paling sunyi. Jika perjalanan ini tidak bergerak, lalu apa yang sebenarnya sedang meninggalkanku? Arya menyadari sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Tidak ada bayangan. Lampu di dalam bus masih menyala redup, menggantung di langit-langit seperti mata lelah yang setengah terpejam. Seharusnya, cahaya itu menjatuhkan bayangan di lantai, di dinding, di bawah kursi. Namun tidak satu pun terlihat. Ia menoleh ke kaki penumpang di depannya. Sepatu lusuh itu menapak lantai, tanpa bayangan yang mengikutinya. Ia melirik ke lorong. Kursi, tiang besi, bahkan tas-tas di pangkuan penumpang, semuanya seperti terlepas dari hukum cahaya. Arya menunduk perlahan. Kakinya sendiri ada. Tangannya masih bisa ia rasakan. Denyut nadi masih bergetar di pergelangan. Namun di bawah tubuhnya, kosong. Bayangannya hilang. Bukan tiba-tiba, melainkan seperti ditarik pelan-pelan, tipis demi tipis, seolah disedot ke dalam lantai bus yang gelap. Ada yang salah, gumam Arya. Ia berdiri mendadak. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menoleh. Para penumpang tetap diam, seolah kehilangan bayangan adalah keadaan yang sudah lama mereka terima. Seorang perempuan di barisan tengah, Lila, perlahan menoleh. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Bayangan itu yang mengikatmu pulang, katanya lirih. Kalau sudah lepas, kamu tidak berat lagi. Arya mundur. Tangannya menyentuh sandaran kursi dan ia terkejut. Sentuhan itu tidak terasa padat, seperti menyentuh sesuatu yang ada tapi tidak sepenuhnya nyata. Ia berlari ke arah pintu depan. Kernet berdiri di sana. Wajahnya tetap tak bisa diingat. Tidak tua, tidak muda, tidak ramah, tidak kejam. Ia hanya ada. Bayanganku hilang, kata Arya, suaranya bergetar. Apa yang kalian lakukan? Kernet menatap ke lantai, ke tempat bayangan Arya seharusnya berada. Bayangan adalah jejak, katanya tenang. Jejak ke tempat yang ingin kau kembalikan. Arya menggeleng keras. Aku masih mau pulang. Kernet mengangkat wajahnya sedikit. Kalau begitu, kenapa kamu naik? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari teriakan. Arya terdiam. Ia teringat terminal sepi, bangku dingin, lelah yang terlalu panjang. Kalimat yang ditanyakan Kernet malam itu. Masih mau pulang atau sudah capek hidup? Bus berguncang pelan untuk pertama kalinya. Lampu berkedip. Di lantai, sesuatu bergerak seperti asap tipis. Bayangan Arya atau sisa-sisanya meluncur menjauh, menyatu dengan gelap di bawah kursi penumpang lain. Arya berteriak. Ia mencoba meraih lantai,
mencakar sesuatu yang tak terlihat. Namun tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti sesuatu yang sebentar lagi tidak akan menjejak apapun. Dan dalam kesunyian itu, suara kernet terdengar sekali lagi, lebih pelan, lebih dekat. Tenang saja, semua yang naik ke bus ini akhirnya berhenti meninggalkan bekas. Untuk pertama kalinya sejak bus itu berangkat, sopir berbicara. Suaranya tidak keras, tidak pula menggelegar. Namun entah bagaimana seluruh bus langsung terasa sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Yang masih ingin pulang, katanya pelan, "Turun sekarang." Bus melambat, bukan berhenti mendadak, melainkan seperti makhluk tua yang lelah menurunkan nafas terakhirnya. Pintu terbuka. Bukan di terminal, bukan di halte, bukan di jalan yang pernah Arya kenal. Di luar hanyalah jalan lurus tanpa ujung. Aspal hitam kusam, basah seolah habis hujan. Namun tidak ada bau tanah, tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Langit di atasnya gelap, tanpa bintang, tanpa bulan, seperti kanvas yang lupa dilukis. Beberapa penumpang mengangkat kepala. Gerakan mereka lambat, kaku, seolah keputusan itu bukan milik mereka lagi. Seorang lelaki tua berdiri, langkahnya ragu, tapi wajahnya tenang. Ia menoleh ke belakang sekali, lalu turun. Begitu kakinya menyentuh aspal, tubuhnya menghilang. Bukan lenyap seketika, melainkan memudar seperti asap tertiup angin yang tidak ada. Satu persatu penumpang lain ikut berdiri. Ada yang menangis tanpa suara, ada yang tersenyum kecil, seolah akhirnya dibebaskan. Ada pula yang ragu, berdiri terlalu lama di ambang pintu hingga pintu hampir menutup sendiri, memaksa mereka memilih. Arya terpaku. Ia berdiri di lorong, menatap jalan kosong itu. Dadanya sesak. "Kalau aku turun," bisiknya, "aku benar-benar pulang." Kernet muncul di sampingnya, seperti selalu. "Pulang itu bukan tempat," katanya. "Pulang itu arah." Arya menoleh ke dalam bus. Penumpang yang tersisa duduk diam. Mata mereka kosong. Tidak berharap. Tidak menolak. Ia melihat ke lantai. Tidak ada bayangannya. Ia menatap tangannya. Garis-garisnya mulai samar, seperti dilihat melalui kaca buram. Bus mengeluarkan bunyi rendah. Tanda ia akan berjalan lagi. Sopir menoleh sedikit ke kaca spion. Tatapannya tidak terlihat, tapi Arya tahu itu untuknya. "Cepat," kata sopir. "Bus ini tidak menunggu orang yang ragu terlalu lama." Arya melangkah mendekati pintu. Udara dari luar dingin, menusuk sampai tulang. Namun di balik dingin itu ada sesuatu yang lain. Kesempatan. Ia menutup mata, mengingat rumah, mengingat pagi, mengingat alasan kenapa ia ingin pulang, meski hidup terasa berat. Satu langkah lagi, dan dari dalam bus, suara Lila terdengar lirih. "Kalau kamu turun, jangan lihat ke belakang." Arya mengangguk, meski ia tidak yakin masih bisa dilihat. Ia melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh aspal, bus di belakangnya mengeluarkan bunyi pintu menutup. Duk. Arya berdiri sendiri. Jalan itu memanjang ke depan. Gelap, kosong. Namun untuk pertama kalinya sejak naik bus itu, ia merasa berat. Dan jauh di belakangnya, tanpa menoleh, ia tahu bus itu sudah pergi, mencari penumpang lain yang sudah terlalu capek untuk berharap pulang. Pintu telah tertutup. Di dalam bus, beberapa penumpang tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak berdiri, tidak menoleh ke arah pintu yang baru saja menutup, tidak menyesal. Wajah-wajah itu menampakkan satu ekspresi yang sama, kelelahan yang sudah melewati batas harapan. Seorang perempuan paruh baya tersenyum kecil, senyum yang bukan bahagia, melainkan pasrah. Seolah ia akhirnya dibebaskan dari kewajiban untuk terus bertahan. Seorang pemuda memejamkan mata. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia tidak tidur. Ia berhenti menunggu.
Bus mulai bergerak lagi. Kali ini tanpa suara mesin. Tidak ada getaran, tidak ada akselerasi. Namun lorong terasa memanjang, seperti ruang di dalamnya ditarik ke depan. Lampu-lampu di langit-langit meredup satu persatu. Bukan mati, melainkan ditelan kegelapan yang merambat dari belakang ke depan. Jendela berubah. Di luar, bukan lagi jalan. Bukan hutan. Bukan kota. Hanya warna hitam pekat, berlapis-lapis, seperti kabut yang lupa bentuknya. Sesekali sesuatu bergerak di baliknya. Bukan bayangan, bukan makhluk. Lebih seperti kenangan yang mencoba muncul lalu tenggelam kembali. Bus melaju lebih cepat. Kecepatan yang tidak terasa di tubuh, tapi menghantam pikiran. Waktu di dalam bus terasa terlipat. Detik memanjang, menit runtuh. Salah satu penumpang tiba-tiba tertawa kecil. Bukan karena lucu. Akhirnya, bisiknya. Tidak perlu bangun besok. Yang lain mengangguk. Beberapa bahkan menangis. Air mata jatuh tanpa isak, tanpa suara. Tangisan orang-orang yang sudah terlalu lama memikul hidup sendirian. Kernet berdiri di lorong. Wajahnya tetap sulit diingat. Ia memandang para penumpang yang tersisa satu persatu, lalu berkata pelan, "Bus ini tidak membawa orang yang ingin mati. Hanya mereka yang berhenti berharap untuk kembali." Lampu terakhir padam. Gelap total. Namun bus tidak berhenti. Ia melaju semakin cepat, menembus sesuatu yang bukan jalan, bukan dunia, bukan kematian, melainkan tempat di mana nama, ingatan, dan keberadaan tidak lagi dibutuhkan. Dan di terminal kecil itu, di dunia yang masih menyala, tak ada yang tahu berapa banyak kursi di bus itu yang masih terisi. Arya terbangun dengan kepala berdenyut. Bangku terminal terasa keras dan dingin di punggungnya. Cahaya pagi menembus kaca buram, menyilaukan mata yang masih berat. Suara mesin angkot, teriakan pedagang, dan langkah kaki manusia kembali memenuhi udara. Terlalu ramai untuk terasa nyata. Bus itu tidak ada. Tidak ada bekas ban, tidak ada bau solar, tidak ada sisa kegelapan. Hanya terminal kecil yang tampak biasa, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu panjang. Arya menunduk. Tangannya gemetar. Di pangkuannya tergeletak sebuah karcis lusuh, kosong, tanpa tulisan, tanpa tanggal. "Kamu bangun juga." Suara itu membuat Arya tersentak. Pak Sumarno berdiri beberapa langkah darinya. Seragam penjaga malam sudah diganti jaket tipis. Wajahnya pucat, mata cekung seperti orang yang tidak tidur bertahun-tahun. Pria tua itu menatap Arya lama sekali. Bukan tatapan orang yang lega, melainkan orang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kembali. "Kamu satu-satunya," kata Pak Sumarno akhirnya. Suaranya serak. "Yang pernah balik." Arya mencoba tertawa, tapi tenggorokannya kering. "Balik dari mana, Pak? Saya cuma ketiduran." Pak Sumarno menggeleng pelan. Bus itu tidak pernah menurunkan penumpang. Kalau sudah naik, namanya dihapus. Ia menunjuk ke arah bangku kosong di sebelah Arya. Semalam, bangku itu penuh. Pagi ini, dunia lupa mereka pernah duduk di situ. Arya menelan ludah. Ingatan tentang wajah-wajah tanpa bayangan, senyum lelah, dan lorong gelap kembali menekan dadanya. "Kenapa saya bisa kembali, Pak?" tanya Arya lirih. Pak Sumarno menatap lantai. "Lama sekali. Terlalu lama. Karena kamu masih menoleh ke pintu," katanya. "Waktu supir bilang turun sekarang, kamu ragu." Ia mengangkat wajahnya, mata bertemu mata Arya. Bus itu hanya membawa mereka yang sudah benar-benar menyerah. Kamu belum. Arya berdiri perlahan. Kakinya lemas, tapi dunia tetap solid di bawah telapak. Namun saat ia melangkah pergi, Pak Sumarno menambahkan satu kalimat terakhir. Pelan, nyaris berbisik. "Tapi hati-hati nak, bus yang tidak ada di jadwal selalu kembali,
dan biasanya ia menunggu orang yang pernah naik. Arya berhenti sejenak, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh. Di belakangnya, papan jadwal terminal bergetar pelan. Sebaris huruf muncul sebentar, lalu menghilang. Keberangkatan berikutnya menunggu. Dan entah kenapa, Arya merasa bus itu sudah tahu namanya. Arya berhenti di tengah langkahnya. Papan jadwal terminal yang sejak pagi menampilkan trayek-trayek biasa berkedip sekali. Lampu kecil di sudutnya meredup, lalu menyala dengan warna kekuningan yang tidak wajar. Di antara baris-baris tujuan yang dikenalnya, muncul tulisan samar, seperti digores dengan asap. 0115, keberangkatan khusus. Tanpa kota, tanpa kode, tanpa arah. Tulisan itu tidak benar-benar menyala, namun terasa hadir, menekan mata dan dada sekaligus. Arya mendekat perlahan. Setiap langkah membuat suara terminal menjauh, seolah dunia pagi ditarik keluar dari telinganya. Jam dinding menunjukkan pukul 10.42. Masih jauh dari 1.15. Namun tulisan itu berdenyut pelan, seakan waktu di sekitarnya tidak berlaku. Arya menoleh ke sekeliling. Orang-orang lalu lalang. Tidak satupun menatap papan jadwal. Tidak satupun berhenti. "Pak, itu..." Arya hendak memanggil Pak Sumarno. Bangku penjaga kosong. Gardu kecil tempat Pak Sumarno biasa duduk terbuka. Lampunya mati. Di meja hanya ada buku catatan tua. Sampulnya lembab, berjamur di sudut. Arya membukanya. Di halaman terakhir, ada daftar tulisan tangan, nama-nama yang dicoret satu persatu. Sebagian besar sudah pudar, namun di baris paling bawah, tertulis lebih baru, tintanya masih gelap. Arya Pratama. Di sebelahnya, belum ada garis coretan. Tangan Arya gemetar menutup buku itu. Kembali ke papan jadwal, tulisan 0115 keberangkatan khusus kini tampak lebih jelas. Di bawahnya muncul kalimat kecil yang membuat napas Arya tercekat. Penumpang lama diprioritaskan. Ini cuma sugesti, gumamnya meski suaranya terdengar asing di telinga sendiri. Namun di dalam dadanya ada rasa yang tidak bisa dibantah. Rasa seperti seseorang yang sudah di-booking, belum dijemput. Angin dingin menyapu terminal, padahal matahari sudah tinggi. Sesaat Arya mencium bau solar tua, bau yang sama seperti malam itu. Tulisan di papan jadwal berkedip, lalu menghilang, seolah berkata, "Belum sekarang." Arya melangkah keluar terminal dengan jantung berdegup keras. Ia tidak menoleh lagi. Namun, jauh di belakangnya, di ruang yang tidak diperhatikan siapapun, papan jadwal mencatat satu hal dalam diam. Penumpang terdaftar, status menunggu keputusan, dan waktu pelan-pelan mulai menyesuaikan diri untuk pukul 1.15. Kini warga benar-benar tahu. Jika pulang larut dan melihat bus tanpa nomor berhenti terlalu rapi di terminal, jangan menoleh terlalu lama. Jangan membaca tulisan di kaca depannya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah naik. Bus itu tidak mencari penumpang biasa. Ia mencari orang-orang yang sudah terlalu lelah berharap. Mereka yang duduk sendirian terlalu lama. Mereka yang merasa pulang bukan lagi tujuan, melainkan beban. Karena bus itu bukan kendaraan. Ia adalah penghapus. Siapapun yang naik tidak mati, namun juga tidak hidup. Nama mereka hilang dari ingatan keluarga. Wajah mereka tak lagi muncul di foto lama. Jejak hidup mereka berhenti seolah tak pernah ada. Dan yang paling menakutkan, bukan semua orang ditolak untuk naik. Sebagian justru dipanggil. Jika suatu malam kamu berdiri di terminal kosong, lampu mulai redup, dan sebuah bus tua berhenti lebih lama dari seharusnya, lalu kernet menatapmu dan berkata pelan, "Masih mau pulang?" Berhati-hatilah dengan jawabanmu. Karena tidak semua orang layak untuk pulang, dan tidak semua yang pulang benar-benar kembali. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.